Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Ariston Chandra di channel About Money. Kali ini saya akan membahas soal penipuan investasi alias investasi bodong. Dari tahun ke tahun ada saja masyarakat yang tertipu karena investasi bodong ini. Investasi bodong ini menawarkan keuntungan yang sangat tinggi bagi masyarakat yang ingin bergabung. Dan perusahaan ini tampil sangat meyakinkan dengan segala upaya membujuk masyarakat untuk ikut berinvestasi ke dalam perusahaan ini. Tapi apa daya, masyarakat bukan mendapatkan keuntungan, tapi malah buntung. Bagaimana kita bisa membedakan investasi bodong dengan investasi yang legal? Dan apa itu sebenarnya investasi? Mari kita simak selengkapnya di video ini. Bila kamu menyukai konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sebelum saya menjelaskan soal investasi bodong, saya ingin menjelaskan sedikit soal investasi. Apa itu investasi? Menurut Investopedia, investasi itu adalah pembelian suatu aset dengan harapan akan mendatangkan keuntungan dari kenaikan harga atau pendapatan yang diperoleh dari aset tersebut di kemudian hari. Dari definisi ini, saya ingin menggarisbawahi frasa dengan harapan. Apa maksudnya? Frasa ini bisa diartikan sesuatu yang mungkin terjadi. Mungkin ini berarti bisa terjadi, tetapi tidak pasti. Berarti ada kemungkinan kegagalan. Jadi investasi itu belum tentu akan mendatangkan keuntungan di kemudian hari sesuai dengan rencana semula. Ada resiko kerugian. Ini yang harus kita pahami sebagai investor. Investasi itu seperti bisnis atau usaha. Bila berhasil, bisa mendatangkan keuntungan. Tapi bila gagal, kita akan mendapatkan kerugian. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi, kita harus menyadari bahwa investasi itu ada resiko. Dan kita harus bersiap menerima resiko tersebut. Kalau kita tahu bahwa investasi itu berisiko, maka modal yang kita benamkan dalam investasi bukanlah modal yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau keperluan lainnya, apalagi berutang untuk mendapatkan modal investasi. Lebih baik kita berinvestasi dengan modal yang memang disisihkan untuk investasi. Kita harus menerima risiko terburuk, yaitu modalnya habis. Namun demikian, investasi yang merugi belum tentu investasi bodong. Investasi disebut bodong bila modal investasi tidak digunakan untuk membeli aset investasi, tapi digunakan untuk keperluan lainnya, seperti untuk keperluan operasional perusahaan atau keperluan pribadi pemilik perusahaan investasi tersebut. Ini tentu di luar sepengetahuan masyarakat sebagai investor. Kalau modal investasi tidak digunakan untuk membeli aset investasi, maka tidak akan ada imbal hasil dari investasi tersebut di kemudian hari. Lama-kelamaan, modal investasi tersebut akan habis tidak tersisa. Jadi apa ciri-ciri utama dari investasi bodong? Ada dua ciri utama. Yang pertama, perusahaan investasi bodong tidak memiliki izin khusus dari regulator. Di Indonesia, perusahaan investasi yang mengumpulkan dan mengelola dana investasi dari masyarakat harus memiliki izin khusus dari regulator seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, Bapepti, atau Kementerian Koperasi dan UKM.
bila badan usahanya koperasi. Masyarakat bisa menghubungi OJK untuk mengkonfirmasi izin dari perusahaan investasi tersebut. Nomor yang bisa dihubungi di OJK bisa dilihat di halaman kontak di website ojk.go.id. Ini linknya. Untuk Bapepti, sepengetahuan saya, selama ini Bapepti belum mengeluarkan izin untuk perusahaan investasi dengan tujuan mengumpulkan dan mengelola dana masyarakat. Izin yang dikeluarkan baru untuk perusahaan penyedia fasilitas perdagangan komoditi, baik untuk perusahaan pialang ataupun pedagang. Kalau ada perusahaan yang mengaku sudah memiliki izin sebagai perusahaan investasi dari Bapepti, masyarakat bisa langsung menghubungi Bapepti di nomor yang tersedia di website bapepti.go.id. Linknya sebagai berikut. Sementara untuk yang berbadan usaha koperasi, masyarakat bisa langsung menghubungi Kementerian Koperasi dan UKM atau di link nik.depkop.go.id untuk mengkonfirmasi izin dan sertifikatnya sebagai koperasi. Ciri utama yang kedua, perusahaan investasi bodong ini menawarkan keuntungan yang sangat tinggi. Penawaran keuntungan yang sangat tinggi adalah senjata utama perusahaan investasi bodong untuk membujuk masyarakat untuk bergabung ke perusahaan tersebut. Investasi dengan penawaran keuntungan lebih dari 10% sebulan itu sudah sangat tinggi, dan ini patut dicurigai. Masyarakat perlu mempertanyakan dari mana perusahaan tersebut dapat menghasilkan keuntungan sebegitu tinggi. Apalagi kalau disebutkan bahwa keuntungan tersebut adalah pasti setiap bulannya. Padahal kita tahu bahwa investasi selalu memiliki risiko dan belum tentu menghasilkan keuntungan yang sama setiap bulannya. Dari dua ciri utama tadi, sobat investor sudah bisa membedakan atau memfilter mana perusahaan investasi yang bodong, mana yang tidak. Jadi sobat investor, jangan lengah, harus berhati-hati dan terus mempertanyakan setiap penawaran investasi yang datang. Langsung lakukan pengecekan, terutama pengecekan soal perizinan dan kegiatan usaha. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.